Selamat sore sahabat mania, bertemu lagi bersama saya Andi Tony Suryadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Data and Knowledge Management. Pertama-tama kita akan membahas tentang multiple source of data. Yang pertama, sumber internal database dan dokumen perusahaan. Yang kedua, sumber pikiran, pendapat, dan pengalaman pribadi. Dan yang ketiga, sumber eksternal, database komersial, laporan pemerintah, dan situs web perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu definisi tentang Big Data. Big Data itu sendiri adalah pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih baik di bidang yang menangani cara untuk menganalisis, mengekstrak informasi secara sistematis, atau berurusan dengan set data yang terlalu besar ataupun kompleks untuk ditangani oleh sebuah perangkat lunak. Selanjutnya, apa itu mengelola big data? Terbagi menjadi 4. Yang pertama, ketika big data dianalisis dengan benar, dapat mengungkapkan pola dan informasi yang sangat berharga. Yang kedua, data environment digunakan untuk merancang sumber data yang akan digunakan dalam pembuatan laporan yang menggunakan data report. Yang ketiga, database relasional tradisional versus database NoSQL. Dan yang keempat, perangkat lunak sumber terbuka. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik Big Data. Big Data itu terdiri dari 3. Yang pertama itu volume. Volume adalah ukuran data. Memang penting untuk memproses volume data yang cukup besar untuk membuat Big Data. Sementara yang kedua, velocity. Velocity adalah kecepatan yang sangat cepat di mana data diterima dan langsung digunakan. Biasanya, kecepatan tertinggi aliran data langsung ke memori dibandingkan yang ditulis ke disk. Beberapa smart device yang menggunakan internet beroperasi dalam waktu nyata atau mendekati waktu nyata dan akan memerlukan evaluasi dan tindakan secara real time. Dan yang ketiga itu ada variety. Variety adalah berbagai jenis data yang tersedia. Jenis data tradisional biasanya lebih terstruktur. Dengan semakin berkembangnya big data, ada juga data yang belum terstruktur. Data yang belum terstruktur atau semi terstruktur seperti teks, audio, dan video memerlukan waktu untuk diproses agar Anda bisa tahu arti dari data-data itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang leveraging big data. Yang pertama itu menciptakan transparansi. 2. Mengaktifkan eksperimen. Yang ketiga, mengelompokkan penduduk untuk menyesuaikan tindakan. Yang keempat, mengganti atau mendukung pengambilan keputusan manusia dengan algoritma otomatis. Yang kelima, mengembangkan model, produk, dan layanan bisnis baru. Dan yang keenam, organisasi dapat menganalisa lebih banyak data. Selanjutnya kita akan membahas apa itu database approach. Adalah suatu sistem perangkat lunak untuk memperlihatkan, membuat, memelihara, dan memberikan kontrol kepada siapa saja, khususnya application program yang dapat mengakses database tersebut tanpa ada kesulitan untuk memperbarui dan membagi data. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, data redundancy, yaitu data yang sama bisa dilakukan di 2 atau lebih lokasi. Yang kedua, data isolation, yaitu aplikasi tidak dapat mengakses data yang terkait dengan aplikasi lain. Dan yang ketiga, data inconsistency, yaitu berbagai data yang tidak dapat disetujui.
Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, terima kasih.